Bab 13. Pandangan dunia seekor semut tidak lebih dari ukuran sisik naga besar. B. Bagaimana Lintang bisa menjadi Tuan Fed? Bagaimana ia bisa menjadi penyelamat Selena? Di saat itulah, Vina merasa dunia yang ia kenal telah terbalik. Sebelumnya, wanita itu memperlakukan Lintang dengan sangat jijik dan hina. Ia bahkan pernah curiga kalau pria paling pengecut dan tidak berguna di dunia ini adalah Lintang. Akan tetapi, seseorang yang mengeluarkan kartu Kaisar Tengkorak adalah Lintang. Orang yang menjinakkan dua bajingan terkenal kota Jakarta adalah Lintang. Sekarang, orang yang menyelamatkan Selena juga Lintang. Si wanita tidak bisa mempercayainya. Vina langsung jatuh ke lantai seolah ia telah kehilangan semua kekuatan yang berada di tubuhnya. Wajahnya pucat pasi. Ketika wanita itu melihat wajah Lintang yang lembut, ia benar-benar merasakan perasaan asing dan misterius dari pria itu. Si wanita bukan satu-satunya yang merasa seperti itu. Ketika dirinya melihat sekelompok pria berjas hitam menundukkan kepala mereka pada Lintang, Liana menutup mulut kecilnya saking terkejutnya. Si wanita itu tiba-tiba tersadar. Suaminya 1000 kali. Tidak, 10.000 kali lebih misterius dari yang ia pernah bayangkan. Wanita itu berkata dalam hati, "Lintang, berapa banyak lagi rahasia yang kamu sembunyikan dariku?" Ekspresi Liana berubah dari kaget menjadi tampang pahit. Ketika ia menatap mata indah milik suaminya, jejak konflik terlintas di matanya. Si wanita baru saja menyadari kalau ia tidak mengetahui apa-apa mengenai Lintang. Saat ini, Lintang tidak memedulikan apa yang sedang terjadi. Lalu, si pria perlahan bangkit dari sofa. Begitu Lintang bangun, pemandangan yang menyambut semua orang ialah Andi yang memimpin puluhan pria berjas besar untuk menundukkan kepala mereka secara serempak sekali lagi. Kali ini, mereka memastikan untuk menurunkan badan mereka lebih dari yang sebelumnya. Seolah-olah Lintang adalah berhala yang mereka sembah. Namun, Lintang tidak pernah melirik mereka. Kilatan cahaya melintas di mata pria itu ketika ia menatap Vina dan berkata dengan raut wajah penuh arti. Kamu seharusnya bersyukur kamu itu sahabat Liana. Kalau tidak, apa yang terjadi pada Listio juga akan terjadi padamu. Dengan beberapa kata saja, si pria hampir membuat Vina terkencing di celana saking takutnya. Rasa takut dan panik yang luar biasa mengisi hatinya, terutama saat Lintang memandangnya. Wanita itu bisa merasakan bahwa di mata Lintang, dirinya tidak lebih dari seekor semut. Tatapan itu begitu penuh kebencian dan penghinaan. Ayo pergi, Liana. Lintang berbalik dan berkata kepada Liana sambil tersenyum. Pria itu menarik lembut istrinya yang masih kebingungan dan keluar dari aula. Mereka diikuti oleh dua pemuda nakal. Bagas dan Jaka seolah ingin menjilat kedua pasangan itu. Begitu melihat Lintang dan Liana pergi, Andi dan anak buahnya membungkuk sekali lagi dan berteriak dengan hormat. Kami dengan hormat mengantar Tuan Fed pergi. Teriakan yang dipenuhi dengan rasa hormat bergema di seluruh aula. Baru setelah Lintang dan yang lainnya benar-benar menghilang dari pintu keluar, Vina baru menyadari kalau Andi dan anak buahnya, beserta semua mantan teman sekelasnya yang lain telah pergi dengan diam-diam. Di aula besar ini, orang yang tersisa di sini hanyalah dirinya dan Listio. Mereka bagaikan dua ekor anjing liar terlantar yang tidak dipedulikan siapapun. Vina, apa yang kita lakukan mulai sekarang? Listio bertanya. Pria itu masih terbaring di lantai seperti anjing mati. Wajahnya diliputi ketakutan dan keputusasaan. Apa yang harus dilakukan? Vina yang berbadan mungil nan cantik juga berubah menjadi pucat pasi. Tidak pernah dirinya membayangkan, bahkan dalam mimpi terliarnya sekalipun, kalau ia akan berakhir seperti sebuah lelucon. Sementara itu, Lintang malah menjadi seorang idola. Apalagi yang bisa kita lakukan? Listio, jika kamu masih laki-laki, maka hancurkan Lintang. Buatlah sedemikian rupa sehingga ia berada di bawahmu dan hancurkan dirinya. Tatapan Vina terlihat begitu kejam ketika dia mengatakan rencana jahatnya. Jangan lupa dia sendiri yang mengaku mencuri kartu Kaisar Tengkorak. Meskipun Selena mencoba menutupinya, kejahatan pria itu sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Kalau ini dibawa ke petinggi grup era keemasan, menurutmu apa yang akan terjadi? Tampaknya, kata-katanya memberikan ilham pada Listio seolah pria itu sekarang dipenuhi dengan kebijaksanaan.
Betul sekali. Pemilik kartu Kaisar Tengkorak itu pasti orang yang paling penting di grup era keemasan. Di hadapan bos besar seperti itu, entah itu Selena atau dua pemuda nakal, mereka tidak layak untuk disebut-sebut. Apalagi Lintang sendiri mengaku mencuri kartu itu. Apabila masalah ini terungkap, bahkan Selena sekalipun tidak akan mampu menutupinya. Begitu pikiran itu terlintas di benaknya seraya pria itu merasakan rasa sakit hebat dari anggota tubuhnya yang patah. Mata Listio bersinar bagaikan seekor binatang buas saat ia berkata, "Kamu benar, Vina. Jangan khawatir. Aku, Listio, bersumpah untuk melaporkan masalah ini ke petinggi grup era keemasan. Lintang harus mati." Suara gila mereka bergema di aula kosong itu. Namun, keduanya tidak tahu kalau setiap kata dari percakapan mereka didengar oleh dua sosok yang berada di kegelapan. Di lantai 3 klub era keemasan. Dua sosok bayangan itu ialah Selena yang sedang menikmati anggurnya dan Andi yang diam-diam menjaga wanita itu dari belakang. Saat mereka mendengar kedua orang itu mengutuk Lintang, keinginan untuk membunuh mereka sekilas muncul di mata Andi. Pria itu bertanya pada si nona muda. "Nona muda, haruskah saya menyingkirkan kedua orang ini?" Bagi Andi, membunuh Listio dan Vina semudah menghancurkan dua serangga kecil. Namun, Selena menghentikan pria itu. "Membunuh mereka." Selena menggelengkan kepalanya dengan tenang dan melanjutkan dengan senyum geli di wajahnya. "Andi, bos kita tidak peduli dengan dua serangga tak penting ini. Selain itu, menurutmu apa yang akan terjadi ketika mereka melaporkan masalah bos ke petinggi grup?" Andi terdiam. Tetapi tak lama kemudian, pria itu sepertinya telah memahami sesuatu karena dirinya tersenyum dan menjawab, "Ah, saya mengerti, nona muda." Dua ekor semut seperti itu. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin putus asa mereka. Mereka akan terus mendaki karena mereka tidak akan pernah mengerti betapa menakutkannya keberadaan bos. Vina dan Listio bagaikan dua ekor semut yang sombong. Kedua orang itu merasa kalau mereka sudah melihat dunia. Akan tetapi, mereka tidak mengetahui kalau dunia yang mereka lihat hanyalah sebesar sisik naga saja. Mereka masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lintang. Selena memutar gelas anggur merahnya dengan lembut sebelum menghabiskannya dalam satu tegukan. Wajahnya yang cantik menjadi semakin memikat ketika dirinya melanjutkan perkataannya. "Betapa mengerikannya bos. Itu tidak bisa diukur. Biarkan saja mereka tenggelam dan perlahan mati dalam keputusasaan mereka sendiri." Pada saat yang sama, di dekat pintu klub, kedua pemuda nakal, Bagas dan Jaka, membawa bawahan dan antek mereka dan mengirim Mercedes-Benz yang perlahan pergi seraya menundukkan kepala mereka. Mereka berdua baru menegakkan punggung saat melihat mobil Mercedes-Benz milik Lintang sudah lama hilang. "Bagas, siapa sebenarnya Tuan Fed ini? Aku benar-benar tidak menyangka kalau ayah kita tidak hanya takut padanya. Bahkan nyawa Selena pun terselamatkan olehnya." Wajah Jaka masih menunjukkan ekspresi kaget. Ini adalah pertama kalinya bagi pria itu melihat Tuan Andi bersikap sopan dan hormat kepada seseorang. Terutama sikap hormatnya itu ditujukan kepada seorang pria yang memiliki reputasi buruk dan sebelumnya dikenal sebagai pria tidak berguna yang menikah dengan keluarga Barma. Mendengar pertanyaan Jaka, Bagas juga sebetulnya masih sedikit kebingungan. Rasanya apa yang baur saja terjadi hanyalah mimpi. Lalu, dirinya menjawab, "Tidak peduli siapa identitas Tuan Fed. Ia adalah seseorang yang tidak boleh kita sakiti." Begitu dia selesai merespon Jaka, Bagas berbalik ke para bawahannya dan memperingatkan mereka dengan wajah muram. "Kalian sebaiknya mengingat apa yang aku katakan. Jika ada yang membuat Tuan Fed marah, aku akan memastikan kalau mereka seolah hidup di neraka dan mereka akan berharap untuk mati saja."